A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sosiologi akan membuat podcast tentang hubungan sosial asosiatif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imam Rizky Nur Fajri dari absen 17. Nama saya Pina Damayati dari absen 11. Nama saya Ronald Kabirofiah dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Intan Zahra Lutfia dari absen 18. saya Naila Almira dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Putri Aini dari absen 25. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bareng aku dan teman aku. Halo, aku Intan. Hari ini bakal seru banget loh. Hari ini membahas tentang hubungan sosial asosiatif. Wah, bener banget. Banyak orang berpikir hubungan sosial itu cuma dari di buku sosiologi. Padahal ini bisa langsung kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, supaya obrolannya makin seru, kita udah kedatangan 4 tamu yang sangat spesial. Hai semua, aku Imam. Senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Hai semuanya, aku En. Siap berbagi pengalaman cerita. Halo, aku Aska. Senang banget buat bahas hal-hal sosial kayak gini. Halo semuanya, aku Tina. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Hubungan sosial asosiatif apa sih, Imam? Hubungan sosial asosiatif itu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu atau kelompok yang tujuannya positif, kayak kerjasama, tolong-menolong, atau gotong royong. Intinya kita sama-sama ingin mencapai tujuan bersama. Nah, itu dia. Jadi asosiatif itu kebalikan dari disosiatif yang sifatnya konflik atau pertentangan. Kalau asosiatif itu lebih arah damai, harmonis, dan saling mendukung. Putri, kalau kamu kasih contoh, kira-kira apa aja bentuk hubungan sosial asosiatif di kehidupan sehari-hari? Wow, banyak sekali. Misalnya kerja kelompok di sekolah, kegiatan bakti sosial, gotong royong, bersih lingkungan, atau bahkan saling membantu teman yang kesulitan tugas. Itu semua bentuk nyata dari kerjasama yang mencerminkan hubungan sosial asosiatif. Bener banget. Kadang hal yang kelihatan kecil kayak bantu teman ngerjain PR itu udah masuk interaksi sosial positif loh. Aska, menurut kamu hubungan sosial asosiatif itu punya bentuk-bentuk tertentu? Iya lah, Mami Ki. Aska, menurut kamu hubungan sosial asosiatif itu punya bentuk-bentuk tertentu nggak sih? Ada banget. Dalam sosiologi, hubungan sosial asosiatif biasanya dibagi menjadi 4 bentuk utama. 1. Kerjasama atau compression. 2. Akomodasi. 3. Asimilasi. Dan akulturasi. Wah, lengkap. Bisa jelasin satu-satu nggak? Bisa dong. Jadi gini, kerjasama. Saat orang tahu kelompok bekerja bareng buat capai tujuan yang sama. Contohnya, kayak warga kerja bakti bikin jembatan kecil di kampung. Nah, yang kedua, akomodasi. Upaya buat menyelesaikan konflik supaya nggak makin besar. Contohnya, 2 teman berbeda pendapat, tapi akhirnya saling memahami dan cari jalan tengah. Nah, yang ketiga, asimilasi. Proses menyatunya dan kebudayaan jadi budaya baru. Misalnya, tradisi lokal digabung sama budaya luar, tapi tetap selaras. 4. Akulturasi. Budaya asli tetap ada, tapi menerima unsur baru dari luar tanpa menghilangkan yang lama. Misalnya, tetap rayain lebaran, tapi ikut tren musik global. Wah, menarik banget ya. Intinya ada kerjasama, saling menyesuaikan, dan saling
menerima. Vina, kamu sendiri pernah mengalami bentuk hubungan sosial asosiatif di sekitarmu apa tidak? Pernah banget. Misalnya waktu bulan Ramadan, aku dan teman-teman di kampung ikut kegiatan bagi takjil. Semua warga kompak saling bantu tanpa mikirin untung, rugi, itu akan bentuk kerjasama yang nyata banget. Wah, bener banget. Semangat gotong royong di Indonesia tuh masih kuat ya. Walaupun sekarang semuanya serba digital. Betul, kadang saking sibuknya sama gadget, kita lupa interaksi langsung juga penting. Setuju, interaksi sosial itu dasar dari kehidupan bermasyarakat. Tanpa hubungan sosial yang baik, susah berkembang bareng. Selain itu, hubungan sosial asosiatif juga ngajarin empati. Kita jadi lebih peka sama kondisi orang lain dan belajar menghargai perbedaan. Benar banget. Hubungan sosial positif gak cuma bikin masyarakat rukun, tapi juga memperkuat persatuan bangsa. Kalau di sekolah, ini bisa bikin siswa lebih solid, gak gampang iri atau benci satu sama lain. Selain contoh yang kalian sebutin, ada juga kerjasama formal dan informal. Formal contohnya kegiatan OSIS, pramuka, atau komunitas. Informal biasa kayak bentuk teman, bawa barang, belajar bareng, atau sekedar memberi semangat teman yang lagi sedih. Bener banget, hubungan sosial asosiatif nggak melalui kegiatan besar, hal kecil sehari-hari juga masuk. Bahkan saling senyum atau menolong orang di jalan pun udah termasuk. Kalau menurut aku, semakin kita terbiasa melakukan interaksi positif, itu bikin kita lebih bahagia. Hubungan sosial asosiatif bermanfaat buat orang lain dan diri sendiri. Dan kalau dijaga rutin, hubungan sosial asosiatif bisa jadi budaya. Misalnya di sekolah atau keluarga, suasana jadi suportif dan menyenangkan. Menariknya, hubungan sosial asosiatif juga bikin kita lebih kreatif. Misalnya di sekolah atau keluarga, suasana jadi suportif dan menyenangkan. Ya, kayak waktu bikin acara sosial di kampung, ide dari anak muda dan orang tua digabung, hasilnya malah lebih seru daripada dikerjain sendiri. Sekarang kita coba kasih tip praktis buat pendengar supaya bisa terapkan hubungan sosial asosiatif. Pertama, selalu bantu teman atau orang di sekitar walau hal kecil. 2, hargai perbedaan pendapat, jangan langsung konflik. 3, ikut kegiatan sosial, baik di sekolah maupun lingkungan. Kecil tapi berdampak besar cuman dengan hal itu. Kehidupan sosial kita bisa jauh lebih harmonis. Dan yang seru, kalian bisa ajak teman-teman atau keluarga kita juga. Jadi hubungan sosial positif itu menyebar ke lebih banyak orang. Makasih banyak buat Imam, EN, Aska, dan Vina yang udah sharing bareng kita hari ini. Sama-sama. Makasih juga sudah mengajak ngobrol. Dan makasih juga buat semua pendengar yang udah nyimak. Jangan lupa terus juga hubungan sosial yang baik di sekitar kalian ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih di ngobrol santai bareng aku dan teman aku, Naila. Dadah. Dadah.